Namun, sebagai Qin Yichen, dia secara alami mengetahui berita internal. Dalam pertempuran itu, klan Kunpeng membunuh tidak lebih dari 3 juta musuh, dan kerusakan pertempuran setinggi 3 kali, yang merupakan kekalahan yang menghancurkan. Tapi Qin Yichen masih tidak bisa membantu mengerutkan alis pedangnya sedikit, dan hanya menderita kekalahan. Bukannya Qin Yichen tidak berdiri dan berbicara, tetapi pertempuran di Tianpeng Pass telah berlalu sejak lama, dan banyak jenderal di Tianpeng Pass bertanggung jawab untuk memperbaiki moral atau semacamnya. Ini adalah tugas mereka sendiri. Apakah ini masih harus diajarkan oleh orang lain? Meskipun Wentian Pass juga mengalami kekalahan, dan bahkan tentara telah mengalami kekalahan besar sebelum mencapai Wentian Pass, bukankah itu masih dipukul mundur oleh Qin Yichen? Selain itu, 20 juta pasukan Wentian Pass, kecuali orang-orang kuat dari ras manusia kota Feng Shui, sisanya sebagian besar adalah pemuda kuat yang diambil dari suku Kaisar Ke dan Wujin. Para pemuda di antara berbagai ras ini mungkin pernah mengalami apa yang disebut pengalaman dan berlatih sebagai formasi tentara, tetapi banyak dari mereka mungkin tidak pernah melihat darah, yang setara dengan tentara baru. Tapi Tianpeng Pass berbeda. Tianpeng Pass seperti gerbang iblis klan Kaisar Ke, berdiri diam. Melihat sekeliling, Qin Yichen bisa merasakan bau darah dari banyak klan Kunpeng yang kuat. Tetapi pada saat ini, mereka sedih, dan bahkan tidak terlalu tertarik dengan kedatangan mereka. Qin Yichen sedikit mengernyit, saudara Shaoze. Moral pasukan sangat rendah. Bahkan jika tentara datang, sulit untuk mendominasi 3 tentara. Setelah menyebutkan ini, Kun Saus dan Peng Xiaoyu saling memandang, dan mereka semua tidak berdaya. Bahkan Kun Saus masih sedikit tidak mau. Pada akhirnya, Peng Xiaoyu membuka mulutnya dan berkata, Jenderal Feng tidak tahu apa-apa, lupakan saja. Tolong juga Jenderal Feng ikuti saya. Setelah melihat ini, Qin Yichen bertukar pandangan dengan Putri Wenqing, lalu mengikuti Peng Xiaoyu untuk berjalan. Berjalan sepanjang jalan ke benteng perbatasan Tianpeng Pass, ada platform umum. Medannya sangat tinggi. Berdiri di sana, cukup untuk melihat ombak Tianhe yang luar biasa. Qin Yichen penasaran, dan selama perjalanan, dia tidak lupa memperingatkan Saus Kun, saudara Saus, saya di sini melalui susunan teleportasi. Jangan umumkan kedatangan saya dulu. Juga, berhati-hatilah dengan eyeliner yang ditempatkan pengadilan surgawi di Tianpeng Pass Anda. Kun Sao mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, memberi perintah kepada yang kuat di klan. Hanya saja Peng Xiaoyu tidak mempedulikannya. Ia telah melewati beberapa kali pembersihan di Tianpeng Pass, dan bisa dikatakan banyak mata-mata yang telah ditanam di surga ditarik keluar. Selain itu, bagaimana dengan memberitahu pengadilan surgawi? Mengetahui bahwa Anda membawa 50.000 orang ke sini, dapatkah Anda menakut-nakuti tentara angkatan laut surgawi atau apa? Setelah perintah tersebut, Kun Saus tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Saudara Shao Qing, maukah kamu menang? Mendengar ini, ekspresi Peng Xiaoyu juga menjadi serius, dan dia mengepalkan tinjunya, seperti menghibur dirinya sendiri. Pasti akan. Meskipun Shao Qing sedikit lebih muda dariku, dia sangat berbakat, dan dia pasti bisa disebut master nomor 1 di dunia Tao Rasku. Dan orang itu, tidak mungkin tak terkalahkan. Dapat dilihat bahwa meskipun keduanya Kun Saus berkata demikian, ada kekhawatiran di antara alis mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Tapi Qin Yichen penasaran dan menoleh untuk melihat Putri Wenqing, Shao Qing yang mereka bicarakan. Apakah Anda mengenalinya? Putri Wenqing berpikir sejenak, jika tebakanmu benar, itu pasti Peng Xiao Qing dari klan Kunpeng. Aku telah melihatnya dan dia memang sangat baik. Konon klan Kunpeng telah menyembunyikannya di salju, dan ingin memperjuangkan klan Kunpeng setelah ia menjadi kaisar dan menjadi terkenal. Kalau tidak, terakhir kali klan Kunpeng memimpin tim di Hezezudi, seharusnya bukan Kun Saus, tapi Peng Xiao Qing. Qin Yichen sedikit mengangguk, jadi itu sangat diam-diam. Dengan kata lain, terakhir kali Hezezudi dan rombongannya, pembangkit tenaga listrik muda yang dipimpin oleh berbagai kaisar semuanya sangat mampu. Ada Fan Fan Star dan Xiao Yuan Kue di Istana Surgawi, dan klan Xie Guang keluar dari Xie Feiling. Istana Iblis Kuno juga memiliki Jin Wu Hao Huang dan keturunan dari nenek moyang penyihir dari berbagai pihak. Sebagai perbandingan, Kun Sao sebagai pemimpin klan Kunpeng benar-benar lemah. Apa yang mereka maksud saat Peng Xiao Qing menang? Siapa yang mereka lawan? Mata Qin Yichen dipenuhi dengan cahaya terang, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai ke panggung klan Kunpeng. Shao Kun menoleh dan berkata, Saudara Feng, naik ke panggung umum. Kamu bisa mengabaikan Tianhe. Demikian pula, Master Angkatan Laut Tianhe sekarang memiliki Shen Zhengran, dan bahkan Raja Penangkap Bintang semuanya kuat. Meskipun kedua pasukan itu saling berhadapan dan jaraknya sangat jauh, jika Saudara Feng tidak ingin mengungkapkan keberadaannya, yang terbaik adalah menyamarkan dan menutupi nafasnya. Qin Yichen dan Putri Wenqing saling memandang, dan melihat bahwa Shao Kun telah mengambil jubah klan Kunpeng. Cahaya berkedip di sekitar mereka, dan mereka mengubah wajah mereka dalam sekejap. Ketika mereka saling memandang,
mereka tidak dapat mengenali mereka. Mengenakan jubah umum klan Kunpeng, mengikuti Yu Kun Saus berkeliling dan naik ke panggung umum. Panggung umum sangat menjulang tinggi, seperti Peng Dewa yang bergegas ke langit, berdiri diam, berdiri di atas panggung umum, cukup untuk melihat pasang surut aliran Tianhe. Qin Yichen melangkah ke panggung umum, seperti yang dikatakan Kun Saus. Tetapi Tianhe bukanlah sungai sungguhan, tetapi galaksi yang tak terhitung jumlahnya menjelajahi pasir, memicu gelombang bintang yang tak ada habisnya. Dari kejauhan, itu terlihat seperti gelombang tsunami, jadi itu disebut Tianhe. Qin Yichen tidak bisa menahan desahan bahwa Tianhe benar-benar luar biasa, namun indah dan cantik, bintang-bintang ada di langit, cemerlang, dan mempesona. Naik turunnya bintang dapat membangkitkan ambisi orang hanya dengan melihatnya. Tetapi di bawah keindahan ini, ada bahaya menelan semuanya dan tidak meninggalkan tulang. Berdiri di surga dan melihat ke arah Tianhe, pemandangannya pasti lebih baik. Qin Yichen menghela nafas dengan emosi selama berabad-abad. Untuk mengabaikan pemandangan indah negara, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dimakamkan di Tianhe, berubah menjadi sinar bintang. Dan dengan emosi seperti itu, orang-orang kuat di atas panggung tidak bisa menahan kepala mereka. Luar biasa, Jenderal Feng ada di sini. Shao Kun berdiri di belakang sekelompok pria kuat dan memperkenalkannya dengan lembut, sementara bayangan dewa yang kuat di depannya mendengar kata-kata itu, lalu menoleh dan meliriknya. Peng Aotian, manusia astronom dari klan Kunpeng. Dari belakang, Peng Aotian terlihat sangat kokoh, seolah berdiri di sini. Xiongguan di belakangnya sulit dihancurkan bahkan jika ratusan juta pasukan terbunuh. Peng Aotian mengenakan baju besi dewa dengan sedikit cahaya. Jubah itu lebih dianyam seperti sayap Dewa Peng, atau dengan kata lain aslinya terbuat dari sayap Peng Aotian. Sayap dewa itu masih melekat, terutama di sekitar lingkaran di sekitar belakang lehernya. Berdiri di samping seperti pedang, nyaring, siap keluar. Sarung membunuh segalanya. Mampu melayani sebagai komandan dewa klan Kunpeng, kekuatan Peng Aotian tidak diragukan lagi adalah kekuatan dari alam surga Zendi yang terkenal. Selain Peng Aotian, ada juga dua sesepuh tertinggi klan Kunpeng di sini, dengan perubahan nafas dan kultivasi yang agung, mendalam dan tidak dapat diprediksi. Tidak hanya itu, leluhur kelima Kaisar Ke Yuheng, telah datang untuk membantu Tian Peng pas jauh sebelumnya. Meski saat ini ia sedang berdiri di atas panggung, ia tampak terluka, dan bahunya ditembus oleh sinar cahaya bintang, dan cahaya bintang itu masih padam. Daging dan darahnya. Kakek 5,